Mari saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Sepanjang 1 minggu Bapa sudah jaga dan pelihara kami. Kami merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan, perlindungan yang sangat luar biasa. Ajar kami untuk terus mengerti mau dan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Khususnya kami orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pagi ini kami akan satu hati sepakat untuk memberkati Tuhan dengan pujian kami. Berkati acara ibadah kami pada saat pagi hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Semua yang kami persembahkan kepada-Mu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya sebelum kami memulai ibadah kami pagi hari ini, kami mohonkan pengampunan yang datang daripada Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami untuk kami dapat menghampiri takhta kemuliaan-Mu. Karena dosa membuat kami jauh, dosa membuat kami tidak bisa menghampiri Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi kami berdoa, ampuni kami. Dan pagi ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah pagi ini, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati mereka. Pakai kami semua. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan. Tuhan pimpin dan tuntun langkah mereka. Damai sejahtera yang melampaui akal dan kekuatan manusia. Bapa, berikan kepada mereka sehingga mempercepat langkah mereka untuk sama-sama masuk menikmati suasana sorga bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan kami untuk bersyafaat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai ke Pulau Rote. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati secara rohani, secara jasmani. Pemerintah dari pusat sampai ke daerah, Tuhan juga tolong hikmat yang datang daripada Tuhan boleh memenuhi mereka. Agar mereka memimpin bukan dengan kekuatan dan kemampuan mereka, tapi mereka memimpin karena mereka tahu bahwa mereka adalah utusan-utusan Tuhan yang harus menegakkan kebenaran di bumi Nusantara Indonesia yang kami cintai. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa juga buat Gereja Bethel Indonesia, memberkati seluruh pengurus. Kami berdoa buat Bapak Ruben Adi, juga seluruh stafnya. Pak Sudi Dharma, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Pakai mereka untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami siapkan hati kami. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mau sujud di hadirat-Mu. Biarlah mulai saat ini seluruh seisi alam semesta menyembah-Mu, karena Engkau satu-satunya pribadi yang layak untuk dipuji dan disembah.
surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji di
satu nama yang sanggup menyembuhkan, nama yang sanggup memulihkan, nama yang sanggup menyelamatkan, Raja di atas segala raja. Dia Bapa yang hidup, hanya Dia yang layak untuk kita sembah, satu-satunya Raja yang kekal. Dan menyembah-Mu, kiranya Engkau bertahta atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang siap untuk memuji Tuhan boleh katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Haleluya. Kita luar biasa karena Tuhan telah memberi kita sebuah kuasa untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita sendiri. Haleluya. Pakai kuasa dari Raja
diberi kuasa. Haleluya. Saya percaya dan yakin bahwa kita semua yang hadir di tempat ini pasti telah merasakan kasih-Nya Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab kita adalah umat yang diberkati dan kita adalah umat yang dilimpahi oleh-Nya. Haleluya. Kasih setia nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab hasangku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena asalmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semasaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena asalmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang telah diberkati Tuhan boleh angkat tangannya. Dia adalah Allah yang sanggup. Amin. Haleluya. Sebab kuasamu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi. Sebab kuasamu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena asalmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena asalmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Haleluya. Yesus adalah Allah yang sanggup untuk memberkati kita. Amin. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik boleh angkat kedua tangannya. Haleluya. Mari kita memuji dan menyembahnya. Kita angkat kedua jempol kita dan kita mengatakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus
Mungkin kita pernah merasakan, kita merasa sendiri, tidak ada lagi yang peduli dengan kita. Tapi perlu kita yakini bahwa ada satu pribadi yang akan datang dan memeluk kita dan mengatakan semuanya akan indah pada waktunya. Yesus sumber kekuatan, takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun sama terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu, sama Dia dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Ya Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi, mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu, semua Dia dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu, semua Dia dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Kami ada di sini karena anugerah. Ketika diizinkan kami untuk memuji Engkau, kami tahu itu adalah kesempatan bagi kami untuk menyatakan kami juga mencintai. Biar ucapan syukur senantiasa kami naikkan sekalipun menurut daging kami keadaan tidak sedang baik-baik saja. Tetapi satu hal yang kami tahu, penyertaan-Mu akan semakin menguatkan kami, membuat kami mengerti rencana-Mu, sehingga kami dibentuk menjadi serupa dengan Engkau.
Seberapa pujian yang telah kami naikkan kepadamu, berkenanlah ya Tuhan. Dan kiranya Engkau bertahta di atasnya. Biar itu akan menyentuh hatimu, sehingga matamu terarah pada kami. Karena kami tahu disinilah rumah kemuliaan-Mu, tempat Engkau berdiam diri. Biarlah senantiasa kemuliaan dinyatakan melalui tempat ini. Puji-pujian apapun yang kami naikkan di hadapan-Mu menyenangkan Engkau, bahkan akan membawa jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami, bahkan jiwa-jiwa yang menikmati mengikuti acara kami melalui media sosial akan disentuh hatinya, sehingga mereka pun akan semakin mengenal Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap diberkati firman-Mu. Biar tanah hati yang telah kami siapkan hari ini itu benar-benar merupakan tanah hati yang subur, sehingga setiap benih yang keluar dari mulut Allah melalui hamba-Mu akan jatuh di tanah yang tepat, sehingga akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap mendengarkan, kami siap merenungkan, bahkan kami siap melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Ada yang sakit? Oh, enggak ada yang sakit di sini, orangnya sehat semua ya. Enggak tahu nanti kalau di luar. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur kalau pagi hari ini kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk bersama-sama. Boleh ada di tempat ini, kita sudah memuji nama Tuhan. Dan saat ini kita kembali akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan kita akan bersama-sama bukan hanya belajar ke Bapak Ibu, direnungne, dirungokne terus dilakoni. Haleluya. Pagi hari ini sebelumnya saya mau bertanya, yang sudah bekerja boleh angkat tangan. Yang sudah bekerja, yang sudah atau sudah pernah bekerja wes? Enggak ada. Angkat tangan bari langsung turun lagi 1, 2. Kok kayaknya malu ya ditanya sudah bekerja, sedang bekerja atau pernah bekerja? Kayaknya malu ya. Kenapa kok malu Bapak Ibu? Kok isin-isin tadi ditakoni? Ya, di sini siapa yang sudah diberkati Tuhan? Berarti berkat Tuhan itu tidak melulu dari pekerjaan, nggih. Nah, yang sudah bekerja saya tanya, bekerja cari pekerjaan, cari uang, cari cuan. Apakah ada yang saya bekerja cuma cari kesibukan aja karena di rumah saya gabut? Ada? Kok kayaknya ada ya dari sebelah kanan saya ya. Timbangan gabut nang omah aku tak kerja lah. Daripada saya nganggur di rumah nggak ngerti mau ngapa-ngapain, saya tak bekerja. Tanpa memikirkan oh nanti minta maaf nggih, nanti bayarannya sapiro, nanti apa yang saya dapat. Ada yang seperti itu? Di sini nggak ada. Berarti kabeh golek duit, golek cuan. Ya toh? Memang kalau kita lihat sekarang segala sesuatu itu butuh yang namanya uang. Pengen beli barang apa, tinggal scroll di aplikasi oranye atau aplikasi hijau, tinggal bayar. Pengen makan, mungkin kalau di Gilir, di Karanganyar agak susah nggih Bapak Ibu ya. Aplikasi yang hijau, yang oranye itu saya beberapa kali pesan itu tidak ada driver. Tapi kalau di kota, mungkin kalau di Blitar, lagi di kos, lagi di rumah, malas keluar, tinggal online. Pesan makanan online, kasarannya setengah jam sudah sampai. Tapi ya bangga butuh duit, ya toh. Oke, aku pengen ke Karanganyar dari Blitar, naik ojek online, butuh uang. Segala sesuatu sekarang itu butuh uang. Bahkan banyak orang yang gelap matanya, yang jadi tidak dapat berpikir jernih, kehilangan akal sehatnya hanya karena
uang. Kita akan lihat satu video singkat yang akan saya tampilkan, mungkin sedikit saja, nggak usah akeh-akeh. Silahkan Kak. Langsung saya berangkat bersama sekretaris kampung menuju ke makam. Dengan itulah saya pastikan bahwa makam itu benar, saya gali. Benar berisi kerangka manusia. Warga kampung Margajaya, Kabupaten Waikanan, Lampung, geger misteri hilangnya 5 warga yang masih satu keluarga terpecahkan. 4 korban dipendam dalam tangki septik, sedangkan 1 lainnya dikubur di area perkebunan di luar desa. Proses pemindahan jasad korban sempat terhambat akibat hujan deras. Kecurigaan warga jadi awal pengungkapan kasus ini. Sebab para korban tak lagi terlihat sejak Oktober 2021. Warga pun melapor ke polisi. Penyelidikan polisi memastikan 1 keluarga ini menjadi korban pembunuhan. 2 pelaku pembunuhan yang merupakan keluarga korban kini jadi tersangka. Ulangi, ya ada laporan kehilangannya. Ada laporan kehilangan keluarga, melapor ke Polsek Negara Batin. Setelah melapor sekitar bulan Juli tahun 2022 itu, anggota Polsek ini melidik, ini kehilangan akhirnya dilidik lah, sehingga didapat informasi bahwa ada indikasi yang dilaporkan hilang tersebut 1 keluarga ini kemungkinan dibunuh sama inisial E ini, ya, sehingga inisial E dan anaknya inisial D, sehingga ditangkap pertama kali yaitu anaknya, saudara. Nah, 1 keluarga dibunuh oleh anggota keluarga yang lain. Bapak Ibu tahu kenapa? Rebutan warisan. Di sini siapa yang kira-kira punya warisannya banyak nanti untuk anak-anaknya? Ada? Di sini siapa yang nanti kalau orang tua aku sudah nggak ada, aku warisanku rebutan karo masku. Piye ya carane melengsarkan masku ben warisane nggen aku kabeh. Ada? Tias jangan sampai ya Yos. Oh enggak Yos, guyon Yos. Nah, saat ini banyak orang yang menghalalkan segala cara, menggunakan segala cara untuk apa? Untuk mendapatkan kesenangannya sendiri. Termasuk di sini untuk mendapatkan uang, mendapatkan berkat segala sesuatu. Tidak lagi berpikir secara jernih, enggak lagi berpikir apakah yang kau lakukan ini benar atau tidak? Apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Atau mungkin apakah yang saya lakukan ini benar-benar berkenan atau enggak? Tapi sekarang yang penting ndang oleh duit, cepat punya uang. Karena seperti yang saya bilang tadi, segala sesuatu yang kita hadapi saat ini di dunia semuanya butuh uang, butuh duit. Nah, maka dari itu banyak sekali orang-orang ya sekali lagi saya bilang di luar sana lah ya, karena saya yakin dan percaya di sini enggak ada. Di sini enggak ada, tapi di luar sana yang kemungkinan ada. Menggunakan banyak cara, meraup banyak keuntungan. Ben aku seneng, ben saya puas. Next. Nah, sekarang yang lagi rame Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu main TikTok, main Instagram atau apa itu, di YouTube ada yang nyeletuk ini. Lu punya duit, lu punya kuasa. Ketika kita punya banyak uang, ketika kita punya banyak duit, kita akan punya yang namanya kekuasaan. Ya, ketika kita punya banyak uang, kita akan punya banyak kekuasaan. Itu secara duniawi. Ada uang, ada barang. Ngutang sih, ya nanti bunganya lebih banyak, lebih berat. Tapi yang ini yang saya garis bawahi, lu punya duit, lu punya kuasa. Ya, ini pengalaman pribadi. Kalau kita ditilang, daripada nanti sidang di pengadilan, duit lah. Punya uang enggak? Punya Pak berapa? 150.000 wis bebas. Karena uang. Oh enggak apa-apa, ketilang, ketilang ini spionnya enggak ada Mas, plat nomornya enggak dipasang.
Harusnya kan ini kalau sidang di pengadilan 500.000, tapi kalau sama saya 100 saja enggak apa-apa. Kenapa? Karena punya uang. Ketika kita punya uang, kita punya kuasa. Itu kata orang dunia. Tetapi berbeda lagi dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Nah, pagi hari ini kita akan belajar, kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan yang akan saya beri tema mengejar berkat. Kita akan baca di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-24. Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-24. Saya akan baca untuk kita semua. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, pagi hari ini saya mau berikan tema firman Tuhan yang kasarannya bahasanya enak ya, mengejar berkat. Bapak Ibu kalau ditanya mau mengejar berkat atau dikejar berkat? Mengejar atau dikejar? Tenane, pengennya dikejar. Tapi dalam keseharian kita lebih mengejar berkat, ya toh. Seperti yang sudah sering dikatakan Papa, boleh bekerja, harus bekerja, ya toh. Di situ dulu. Nanti yang belakang kita sambung nanti. Oke, nah, mengejar berkat. Banyak motivasi atau banyak alasan kenapa sih orang itu mengikut Tuhan. Ya toh? Di sini saya mau tanya dulu. Bapak Ibu, motivasi Bapak Ibu atau alasan Bapak Ibu ikut Tuhan itu kenapa? Apa alasan kita sampai saat ini kita kok masih ikut Tuhan? Kita sebagai anaknya. Oke, terima kasih Pak Musi. Ada yang lain? Kenapa sampai saat ini kita mengikut Tuhan? Loh. Aduh, ikut-ikutan Mas. Kalau nek jawabannya sing apik aku tak idem gitu aja, gitu. Lah ya jangan. Kenapa sampai saat ini kita ikut Tuhan? Atau pertanyaannya lebih simpel. Apa sih motivasi kita awal ketika kita ikut Tuhan? Ya, diberi keselamatan. Oke, yang lain. Apa sih, kenapa sih kita kok memutuskan, akhirnya mulai dari titik ini aku mau ikut Tuhan. Apa alasannya? Kenapa nyapo Bapak Ibu kok kita ikut Tuhan? Dulu. Lah saiki rasa jawab wis biyen. Nyapo to biyen kok melu Gusti Yesus? Yes. Kayaknya pertanyaannya agak susah ya ini ya. Padahal tinggal diingat-ingat. Aku mbiyen melu Tuhan karena ada beberapa alasan ya. Aku mbiyen melu Tuhan karena orang tua saya sudah orang Kristen. Jadi aku melu jadi Kristen. Yang kedua, aku ikut Tuhan karena sebuah nazar atau janji. Dulu saya waktu belum mengenal Tuhan, saya sakit-sakitan, usaha saya gagal, terus saya bernazar. Kemarin cerita ya, nanti kalau saya berhasil kayak saya sudah sembuh, saya mau ikut Tuhan. Ada? Ada. Ada juga yang malah dibalik. Aku tak melu Tuhan ben oleh kesembuhan, ben oleh damai sejahtera. Dan ada juga yang bilang gini, saya ikut Tuhan biar diberkati. Amin. Amin. Saya ikut Tuhan biar diberkati. Kayak lagu yang sudah diangkat oleh WL tadi, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk
mengerjakan. Kita yakin dan percaya kalau kita ikut Tuhan, kita pasti diberkati. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, apakah benar ketika kita ikut Tuhan itu kita mengejar hadirat Tuhan, bukan kita hanya mengejar berkat dan berkatnya Tuhan saja. Pertanyaannya beda tipis ya, mengejar Tuhan atau mengejar berkat Tuhan. Kira-kira mana yang kita kejar sekarang? Berkatnya atau Tuhannya? Mas, lek mengejar Tuhan terus-terusan, bekerjanya kapan, Mas? Lek mengejar Tuhan terus-terusan, enggak makan, Mas. Oke, berarti seringkali kita mengejar Tuhan itu hanya sebatas kata-kata kita saja. Hanya sebatas ucapan di bibir kita, kita katanya, oh aku mau mengejar hadirat Tuhan sungguh-sungguh. Padahal di dalam aplikasinya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih khusus kita lebih mengejar berkatnya Tuhan. Sampai kita lupa, oh apa sih yang diinginkan Tuhan dalam hidupku. Kita coba berdoa, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tanpa kita tanya, Tuhan mau apa Tuhan. Oke, nah pagi hari ini kita akan melihat contoh orang yang salah di dalam mengikut Tuhan yang hanya mengejar berkat-berkatnya Tuhan. Nah, kita akan melihat apa sih yang akan terjadi kepada orang-orang yang hanya mengejar berkat, yang hanya mementingkan berkat jasmani daripada berkat yang disiapkan Tuhan nantinya. Next, Kak. Nah, yang pertama kita akan sama-sama belajar. Orang yang hanya mengejar berkat, berkat, dan berkat akan kesulitan melihat Tuhan dan rencana Tuhan. Kita akan baca di dalam Matius pasalnya yang ke-19, ayat yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Percakapan Tuhan Yesus dengan seorang anak muda yang kaya. Terus anak itu tanya, Tuhan, aku sudah melakukan semua hukum-hukum yang ditulis di dalam Taurat. Aku sudah melakukan semua yang diperintahkan di dalam kitab. Apalagi yang dapat menjadikanku sempurna, Tuhan. Piye carane biar saya bisa nantinya masuk surga? Sama Tuhan Yesus dijawab toh sesuai dengan pertanyaannya. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Orang kaya tidak akan melihat cara Tuhan di dalam hidupnya kalau dia tetap mengejar berkat. Bukan cuma orang kaya sih. Semua orang yang hanya mengejar berkatnya Tuhan tanpa mengejar hadirat Tuhan tidak akan bisa melihat cara Tuhan, mujizat yang dilakukan Tuhan. Oke. Kesulitan melihat Tuhan dan kita akan sulit melihat rencana Tuhan. Bapak Ibu di sini siapa yang punya banyak uang? Nah, satu. Siapa yang punya banyak harta? Wes, enggak usah banyak uang, banyak harta. Satu. Dari 9.999 orang ini cuma satu orang yang merasa memiliki banyak harta, berarti yang lainnya mungkin belum sadar bahwa dia memiliki banyak harta dan banyak uang. Belum sadar aja. Oke, sekali lagi saya tanya ya. Siapa yang mau punya banyak uang? Lah ngene oke sing ngangkat tangan.
Kalau gini banyak yang angkat tangan, tapi kalau ditanya siapa yang sudah memiliki banyak harta? Satu lagi, berarti cuma 2 orang. Yang sadar memiliki harta cuma 2 orang, yang lainnya masih semaput. Enggak ya. Yang lainnya juga sadar, tapi paling apa yang katakan kita izin mas, kendaraan sombong. Enggak, di sini kita enggak mau sombong-sombongan Bapak Ibu. Oke, Kak Yosua bisa minta tolong. Nah, di sini saya punya 2 kotaan Bapak Ibu. Wabut mas. Di sini saya punya 2 kotaan, sebenarnya 3. Tapi yang satu minta maaf tadi ketinggalan. Bapak Ibu mau ini? Mau? Ada yang mau? Kotak yang kecil ini saya bandrol dengan harga Rp500, yang besar Rp2.000. Ada yang mau? Yang mau langsung ke depan, silakan diambil dan uangnya dikasih ke saya. Ini yakin nggak ada zongnya ini, semuanya ada hadiahnya ini. Dengan catatan nanti kotaknya dikembalikan ke saya. Isinya boleh dibawa pulang. Ada yang mau? Monggo yang mau. Oh, udah ada 1 orang. Mau yang mana Bu? Yang besar apa yang kecil? Yang besar apa yang kecil? Yang besar, oke monggo. Dibukanya nanti aja nggih. Kotaknya nanti dikembalikan. Cuan. 2.000, oke. Tinggal 1 lagi yang kecil. 500 aja loh, ada yang punya? Saya enggak mau 1.000-an, saya maunya 500-an. Lah mau tak titipi toh, Yos? Ya udah, terima kasih. 500. Oke. Ada lagi yang mau? Nanti ke pastori, kotaknya masih 1. Ada isinya juga, tenang aja. Dari apa yang saya lakukan barusan, ada uang, ada barang. COD-an, ya bener. COD-an. Ketika kita menginginkan hal yang besar, harga yang harus kita bayar juga besar. Ketika kita menginginkan hal yang kecil yang biasa, harga bayarnya juga kecil. Sekarang pertanyaannya, ketika kita ikut Tuhan, apakah kita mau hidup kita cuma biasa saja kayak kotak kecil tadi, atau hidup kita mau yang luar biasa kayak kotak besar tadi? Dua-duanya punya harga bayar dengan kelas yang berbeda, dengan jumlah yang berbeda, dan pasti dengan hasil yang berbeda. Nah, kita kembali lagi. Orang kaya, seorang muda ini, dia tanya, terus sama Tuhan dijawab, jualah semua yang kamu miliki dan berikanlah atau bagikanlah kepada orang miskin. Jelas? Bapak Ibu mau masuk surga? Mau? Tenan? Jualah semua yang kita miliki dan kita berikan kepada orang miskin. Masih mau? Masih mau? Masih mau? Ada yang mau, ada yang aku tak mikir-mikir sih ya Tuhan ya. 2.500 dapat 2 kotak. Hidup kita sama Tuhan sudah dibayar lunas di kayu salib. Lunas loh ya. Sekarang Tuhan cuma minta, apa yang ada padamu, jualah, berikanlah kepada orang miskin. Mau? Mau? Kok berat ya kayaknya ya? Ditakoki mau apa enggak? Ya enggak. Apa yang mau ki engko tenanan Tuhan, lek enggak ki kok ya susah Tuhan. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga tenanan? Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa? Walaupun kita sudah menjual harta milik kita, kekayaan kita seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-21, jika engkau hendak sempurna, pergilah jual segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Walaupun kita sudah melakukannya, tapi tanpa dilandasi dengan kasih, dengan kita mengasihi Allah dan sesama, semuanya kosong. Tidak ada artinya. Nah,
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau jadi sempurna, yang mau nanti masuk surga, mari kita bersama-sama menjual segala milik kita dan kita berikan kepada orang miskin. Mau? Sik Tuhan, sik Tuhan, sik Tuhan. Kalau yang satu ini engkau sik ya Tuhan. Kalau yang lain aku mengasihi, oke Tuhan. Mengampuni, oke Tuhan. Apalagi? Aku berbagi, oke Tuhan. Tapi kalau aku memberikan segala yang aku miliki Tuhan, kau sik Tuhan. Shopee Pay-ku rong lunas Tuhan. Ya. Angsuranku belum lunas Tuhan. Nanti kalau kita sama Tuhan diizinkan sampai hal yang demikian, bahkan kita mendengar suara Tuhan sendiri. Mungkin kita bisa ngomong gini, Tuhan, dengan kondisiku yang sekarang, permasalahanku banyak loh Tuhan. Kehidupan sehari-hariku belum terjamin Tuhan. Minta maaf nggih Bapak Ibu, utangku sik urung lunas Tuhan. Keinginanku A, B, C, D sik belum tercapai Tuhan. Apalagi nanti kalau aku memberikan segala yang kumiliki Tuhan. Gimana aku mau menyelesaikan hal-hal yang di belakang tadi? Atau gini aja Tuhan, kita kong kali kong ya Tuhan. Tuhan memberkati aku lebih lagi, nanti berkat itu tak gunakan untuk membantu yang lain. Kira-kira kalau yang punya pemikiran demikian siapa? Tuhan, daripada aku menjual segala yang kumiliki saat ini, titik Tuhan, alasannya toh. Mending Tuhan memberkati aku, sing rada akeh, nanti itu akan kusalurkan kepada orang yang lebih membutuhkan Tuhan. Oh, dasar manusia. Rencanaku bukanlah rencanamu, kata firman Tuhan. Kalau kita mungkin punya rencana demikian, oke, puji Tuhan. Tapi nanti ketika kita diberkati sedemikian banyaknya, apakah kita masih ingat dengan janji kita yang kemarin? Wes delok gambar gareng, wes. Kalau sudah lihat yang ada angka-angkanya, tulisannya Bank Indonesia, semuanya bisa lali, hilang. Janji yang sudah kita ucapkan juga, tapi janji, tinggal janji di bibirmu. Katanya, kata apa-apa kan di bibirmu. Ketika kita diberkati, seperti orang kaya ini, orang muda yang kaya ini, apakah kita masih bisa mencari Tuhan? Tuhan, aku terlalu sibuk Tuhan. Aku bekerja siang malam ben oleh cuan, nanti cuannya tak gunakan untuk pekerjaan Tuhan, tak gunakan untuk berbagi kepada orang lain. Apakah itu yang Tuhan inginkan dari kita? Senin bekerja, Selasa bekerja, Rabu kerja, Kamis, Jumat, Sabtu bekerja. Oke, sama Tuhan dikasih 6 hari. Jarine papa kok yuk kebacut dino Minggu sik tinggi kerja. Karena hari Minggu harinya Tuhan. Ketika kita hanya berfokus pada berkat tanpa kita berfokus kepada Tuhan. Ya agak susah sih ya kita melihat caranya Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya akan dibutakan oleh kebutuhan. Uang yang lebih banyak, cuan. Sampai kita tidak tahu kalau Tuhan sudah ada di depan kita, terus Tuhan mengulurkan tangannya. Lendok, ayo. Ayo mari sini, tak angkat. Jangan kita membanding-bandingkan, nggih. Tuhan, kok sing kae berkate akeh Tuhan? Kok aku berkatku cuma segini Tuhan? Tuhan memberkati kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, seperti yang ini tadi loh Bapak Ibu. Orang muda yang kaya ini sama Tuhan diizinkan untuk kaya. Dan diizinkan Tuhan untuk datang kepada Tuhan waktu dia bersama dengan murid-muridnya. Supaya apa? Supaya muridnya ini tahu ini loh.
Contoh orang-orang yang nantinya rodo angel masuk surga itu yang kayak gini. Di ayat yang ke-24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, ayat yang ke-23 dan 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Saya pengen kaya, siap-siap. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Next Kak, coba Kak. Kita akan lihat, nah apa sih maksudnya lubang jarum itu? Bapak Ibu lihat ya, wah saya enggak bawa pointer. Itu yang ada di gambar yang kanan, itu adalah pintu, kasaran saiki pintu gerbang untuk masuk ke dalam sebuah kota. Besar ya. Nah, karena pintunya besar, untanya akan mudah untuk masuk, keluar masuk ke dalam kota itu. Tapi di gambar yang sebelah kiri, di dalam pintu yang besar itu ada lagi pintu yang lebih kecil. Dan itu ukurannya tidak sebanding sama unta. Itu kalau orang lewat pun paling ya sik kudu nunduk-nunduk titik. Iya toh? Apalagi unta yang badannya besar. Unta itu harus ya rodok digeret, kudu rodok. Kalau mungkin orang rodok dengkluk, rodok dodok. Kalau manusia kan gampang diarahkan, ayo rodok dodok dengkluk iya toh. Karena bahasanya sama. Tapi kalau unta kan berbeda toh. Unta akan sedikit kesulitan atau mungkin kesulitan untuk masuk ke dalam pintu yang kecil itu Bapak Ibu. Nah, hal yang susah dilakukan di dunia kata Tuhan lebih mudah seekor unta untuk masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi masih mau jadi orang kaya? Masihlah. Tuhan aku berjanji nanti aku kalau jadi orang kaya, aku enggak kayak orang kaya yang ada di dalam Matius Tuhan. Boleh? Boleh. Tidak salah menjadi orang kaya, tidak salah memiliki banyak harta. Tapi yang salah adalah ketika kita punya semuanya itu, kita jadi lupa Tuhan. Menjauhkan diri kita dari Tuhan. Yang kedua, apa sih yang akan terjadi ketika kita terlalu banyak mengejar berkat? Kita tidak akan masuk, kata sulit untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Berkesinambungan dengan ayat yang tadi. Bukan hanya kita akan kesulitan melihat Tuhan dan melihat cara Tuhan di dalam hidup kita ketika kita hanya mengejar berkat, tapi kita juga akan kesulitan masuk dalam kerajaan surga. Bukan saya yang bilang, tapi firman Tuhan yang bilang. Di hari yang terakhir nanti, di hari penghakiman nanti, di sini dikatakan akan banyak yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, aku sudah pelayanan loh Tuhan. Pelayan-pelayan. Tuhan, aku sudah bernubuat untukmu loh Tuhan. Tuhan, aku sudah bersaksi untuk namamu loh Tuhan. Bahkan nanti ada yang bilang, Tuhan, aku sudah bekerja untuk pekerjaanmu loh Tuhan. Aku nyumbang kono kene Tuhan, beli ini beli itu Tuhan. Untuk pelayanan. Tapi apakah itu yang dicari oleh Tuhan? Tidak. Kalau kita melakukan semuanya itu dengan motivasi yang salah. Seperti saya bilang tadi ya,
Boleh memiliki banyak harta, tapi motivasinya apa? Boleh jadi kaya, tapi motivasinya apa? Di sini saya nggak ngelarang Bapak Ibu ya, oh kita harus hidup berkesusahan, nggak boleh kaya raya, enggak. Sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Tapi dibarengi juga dengan motivasi dan apa yang akan kita lakukan dengan berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, ini tadi orang yang katanya aku sudah bekerja untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Aku nyumbang kono kene loh Tuhan. Aku sudah melayani loh Tuhan. Komsel yo tak layani, ibadah permata yo tak layani Tuhan, kaum ibu tak layani, apalagi kaum bapak kalau ada ya aku yo pelayanan Tuhan. Ibadah doa, ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda remaja, bahkan ibadah minggu aku yo pelayanan loh Tuhan. Itu nanti kata orang yang enggak sungguh-sungguh takut akan Tuhan di hari penghakiman nanti. Tapi bukan orang-orang yang demikiannya dicari Tuhan. Yang dicari Tuhan adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Boleh bekerja? Harus. Harus. Pak, pinjam kalimatnya ya. Tapi jangan sampai pekerjaan kita, jangan sampai kesibukan kita menjauhkan kita dari Tuhan. Gitu. Seperti ya ini sudah sering dibilang Bapak juga. Ketika baru lulus sekolah, berdoa sungguh-sungguh minta pekerjaan dari Tuhan. Tuhan, Ustaz Tuhan nantilah aku dapat pekerjaan, aku enggak akan melupakan Engkau Tuhan. Tapi setelah diberi pekerjaan malah lari. Kok enggak ke gereja kemana? Aduh, ada lemburan Pak, ada lemburan Ma. Kok enggak kerja kenapa? Teman saya tuh shift kemarin jadi ya mau nolak enggak enak, saya masih junior. Kalau kita dikalahkan oleh hal-hal yang demikian, bagaimana nanti kalau kita diperhadapkan dengan pergumulan yang lebih lagi Bapak Ibu. Ya toh? Ketika kita memiliki motivasi yang salah, jangankan kita berkata, kita bernafas saja, wes salah Bapak Ibu. Ya toh? Motivasiku bernafas, hari ini aku mau mencelakai temanku. Wes salah. Aku diberkati bene, aku bisa sombong gini wong kae. Sudah salah. Tapi ketika kita di dalam kekurangan kita tetap mengutamakan Tuhan. Kita tetap mengutamakan pekerjaan Tuhan dengan motivasi yang benar. Tuhan yang jadi sumber segala sesuatu, pemilik segala sesuatu tidak akan diam. Tidak akan menutup matanya. Tapi ya itu tadi, kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita harus memiliki motivasi yang benar. Dan juga satu, jangan membanding-bandingkan, itu lagi Bapak Ibu ya. Tuhan, prosesku karo prosesnya si A kok berbeda. DE prosesnya sekali langsung lulus. Kok aku panggang yang kono-kono ae. Tuhan, kenapa proses keluargaku sama keluarganya si B kok berbeda tuh Tuhan? Keluargaku masalahnya panggah iki ya. Keluarga si kain deknane kok enak masalah iki tapi kok yondang lulus. Kenapa? Tuhan tahu porsi kita masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita meresponi semua pergumulan itu. Mungkin ketika orang lain dengan masalah yang sama, responnya positif. Kalau kita responnya kadang-kadang nih. Menyalahkan Tuhan sih. Kan biasanya gitu toh. Mempertanyakan kekuasaan Tuhan sih. Hari yang terakhir, oh iya Tuhan aku berserah. Mungkin orang lain ketika dia dihadapkan dengan pergumulan, dia langsung mencari Tuhan. Enggak kok menyalahkan Tuhan dulu, menyalahkan keadaan dulu.
tapi langsung bergantung pada Tuhan. Mungkin. Ini apa toh Tuhan, masalah neh. Pergumulan neh. Berarti Tuhan melihat kita belum lulus di masalah yang sama. Tuhan tidak akan memberikan masalah yang berbeda kalau kita belum lulus di masalah yang satu. Jadi kalau lihat, kayak deloan toh masalah siji nitas mari, untuk masalah neh kayak deloan kayak. Berarti prosesnya terus berjalan, enggak stuck, enggak berhenti di situ-situ saja. Ya tapi aku panggah masalahku panggah iki ya. Panggah pasangan, nah ya. Yang belum berpasangan, yang sudah berpasangan, masalah yuk panggah iki ya. Berarti kita belum lulus di bidang tersebut. Nah mari kita belajar, nggak usah banding-banding nih karo wong liya. Ya toh. Kita belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang kita miliki. Kae berkati panggah enek. Berarti yo prosesnya terus ada. Di balik berkat yang Tuhan berikan ada proses yang Tuhan izinkan. Kalau kita mau terus-terusan mendapat berkat yang dari Tuhan, ya terus-terusan berproses. Jangan kok maunya hasil tanpa proses, nanti tidak akan bertahan lama ya Bapak Ibu. Nah, jadi dari dua hal ini, tidak salah menjadi orang yang memiliki banyak harta, tidak salah menjadi orang yang banyak uang. Tapi yang salah adalah ketika kita terlalu fokus hanya mengejar berkat dan berkat jasmani sampai kita melupakan Tuhan. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mampu melihat pertolongan Tuhan. Supaya kita mampu melihat, tangan Tuhan sedang terulur kepadaku dan aku akan meraihnya. Aku akan ditolong oleh Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan yang pagi hari ini sama-sama kita dengarkan boleh menjadi berkat bagi kita, mengingatkan kita kembali kalau kita jangan hanya mengejar berkat-berkat Tuhan, tapi yang harus kita kejar adalah Tuhan itu sendiri. Sumbernya kita kejar, berkatnya kita akan dapatkan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Berkat itu tidak hanya berbicara tentang uang, kebutuhan jasmani oke lah. Tapi berkat yang Tuhan sediakan bagi kita lebih dari itu. Mungkin berkat kesehatan, berkat keselamatan yang sudah Tuhan curahkan di kayu salib untuk kita. Mari kita mau syukuri semuanya itu dan kita mau katakan karya terbesar dalam hidupku adalah pengorbanan-Mu Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum, karya terbesar bagiku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan kita katakan karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukaku karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tidak akan mengejar apapun dan siapapun. Tetapi kami tahu ketika kami mengejar hadir-Mu, segala sesuatu yang kami butuhkan, Tuhan akan cukupkan. Oleh sebab itu biarlah kembali kami fokus untuk mengikut Tuhan. Karena itu yang terutama dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan biarlah itu akan menjadi berkat baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan maupun bagi setiap kami yang ada di ruangan ini, bahkan di tempat masing-masing. Kami diberkati, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat ibadah yang sudah kami lakukan. Kami pulang dengan membawa pulang berkat-berkat yang baru, pengalaman-pengalaman yang baru. Bahkan iman kami semakin meningkat di dalam Tuhan. Kami berdoa sepanjang minggu ini, anak-anak-Mu ada di dalam kasih setia-Mu. Mereka ada di dalam jangkauan tangan-Mu.
Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada mereka, dan biarlah mereka boleh tetap kuat, karena Tuhan yang menopang mereka. Sawah ladang, perkebunan, peternakan, rumah tangga dan pernikahan mereka, studi bahkan semua rencana mereka diberkati oleh Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang bepergian, mungkin luar kota, luar pulau, Tuhan tolong dan Tuhan menyertai mereka. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Ibadah sepanjang minggu ke depan, kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan sudah dengar setiap seruan doa kami, dan sepanjang kembali lagi sepanjang minggu ini kami terus ada di dalam pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, baik yang dari Blitar, yang dari Karanganyar dan sekitar Ngelengkok, Penataran, Tawangsari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah tolong dan sudah Tuhan memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Kiranya boleh turun, menyertai bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Pulanglah dengan membawa pulang berkat, baik berkat rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.